Marilah kita lanjutkan belajar kita kali ini. Kita sekarang akan masuk ke materi distribusi peluang gitu ya. Distribusi peluang untuk apa? Untuk perubahan acak yang kontinu. Nah, kita belajar distribusi peluang. Kita perhatikan definisinya terlebih dahulu ya. Di sini disebutkan misalkan Y kapital notasinya ya. Dinotasikan sebagai perubahan acak. Maka kita definisikan dulu fungsi distribusi dari Y ya. Fungsi distribusi atau distribution function dinotasikan dengan Fy gitu ya. Nah, di sini Fy-nya apa? Peluang bahwa Y besar, Y kapital kurang dari Y kecil itu nilainya ya. Nah, jadi misalkan Y-nya kurang dari sama dengan 3 misalkan. Y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini. Jadi fungsi distribusi didefinisikan peluang Y kurang dari nilai tertentu. Kurang dari nilai tertentu. Baik gitu. Nah, sekarang tentunya dari definisi ini kita punya sifat-sifat dari fungsi distribusi tersebut ya, sifat-sifatnya. Yang pertama adalah limit ya. Limit kalau Y-nya itu dilihat dari negatif tak hingga. Kalau dalam koordinat kartesius di sebelah kiri ya, maka nanti nilainya akan sama dengan 0 ya. Kemudian kalau limit Y-nya itu makin besar, maka nilainya akan sama dengan 1 ya, karena peluang ya, peluang kan nilainya pasti di antara 0 dan 1. Paling kecil itu 0, paling besar adalah 1. Nah, karena fungsinya adalah Y kurang dari Y ya, maka tentunya dia sifatnya tidak turun ya. Fungsi tidak turun ya. Tidak turun itu artinya bisa naik atau tetap ya, tidak turun ya. Jadi tidak turun bisa naik. Nah, jadi kalau secara grafik dia itu tetap atau naik. Nah, nanti kita ambil contohnya. Ini adalah contoh fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi. Nah, tapi distribusi adalah binomial. Kalau binomial kemarin kita ketahui diskrit. Nah, ini ada contoh lagi distribusi yang lain. Ini variabel random variable tapi yang continue. Nah, kalau sekilas kita bisa bedakan ya, continue tentunya fungsinya bagaimana di sini continue ya, tidak ada yang berlubang, tidak terpotong-potong ya. Nah, kalau yang binomial karena diskrit, nah ini lompat ini, jam ya, lompat ini, ada lompatan ya, ada lompatan. Nah ini tidak continue ya, tidak nyambung ya. Nah, kalau continue artinya kan nyambung. Itu jadi kemudian kalau perubahan acak continue seperti apa? Perubahan acak continue jadi nanti perubahan acak yang memiliki fungsi distribusinya itu continue. Ya, jadi kalau fungsi distribusinya itu nyambung terus, maka perubahan acaknya adalah perubahan acak yang continue. Ini tidak nyambung ya, sifatnya diskrit ya. Maka perubahan acaknya nanti perubahan acak yang diskrit. Itu di awal sebagai pengetahuan fungsi distribusi. Kita tahu fungsi distribusi terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan perubahan acak continue, ya, tadi kita perubahan acak continue, maka fungsi distribusinya itu adalah nyambung ya, bersambung. Nah, kalau dia continue ya, tentunya nanti peluang di titik ya, titik tertentu akan sama dengan 0. Ya, peluang di titik tertentu sama dengan 0. Karena kalau kita ketahui fungsi distribusi itu apa? Fy sama dengan peluang Y besar kurang dari Y kecil. Ya, Y kecil itu nilai ya. Nilainya. Nah, kalau dia sama dengan, nah, kalau misalkan ini tidak berlaku ya, ada nilainya misalkan gitu ya. Maka tentunya fungsi distribusinya akan mengakibatkan tidak continue, ada lompatan ya. Nah, ini akan melanggar violating asumsi bahwa Y-nya itu adalah continue. Tapi kalau diskrit tentunya peluang Y sama dengan Y0-nya tidak sama dengan 0. Bisa tidak sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau continue di titik tertentu akan sama dengan 0. Itu bedanya. Nah, kemudian kita masuk semacam definisi berikutnya. Ini ada hubungan sebenarnya ya. Hubungan turunan dari fungsi
distribusi gitu ya. Nah, sekarang hubungannya seperti apa? Nah, maka nanti kita akan sebut hubungan dengan probability density function gitu ya. Nah, ini notasinya adalah F kecil Y, kalau Y-nya sebagai pembajak. Kemudian kalau F-nya itu sebagai fungsi distribusi, maka hubungannya seperti apa? Tapi sekali lagi ini yang kontinu ya, adalah fungsi density function atau fungsi kerapatan ya, fungsi kerapatan atau kepekatan peluang ya. Kalau F besar ini adalah fungsi distribusi ya, fungsi distribusi peluangnya. Hubungannya apa? Bahwa ternyata kalau fungsi distribusinya itu diturunkan terhadap pembacaknya, F aksen orang pertama, maka akan sama dengan fungsi density, probability density functionnya. Nah, seperti itu. Ya, atau kebalikannya, kalau kita integralkan, tentu ya, integralkan, maka nanti akan integralkan terhadap fungsi ini density-nya, ya, maka akan mendapatkan fungsi kumulatifnya atau fungsi distribusinya. Seperti itu ini, ya. Ini hubungan antara fungsi distribusi dengan probability density function. Nah, ini adalah khusus untuk yang continue istilahnya ya. Continue ya, khusus untuk pembacak yang continue. Nah, kemudian misalkan kita ada contoh, ada problem gitu ya. Ya, tapi sebelum ke problem di sini ada sifat-sifatnya terlebih dahulu ya. Apabila terkait apa? Density functionnya ya, atau PDF ya, probability density function, notasinya adalah F kecil Y gitu ya. Kalau dia continue, apa di sini? Tentunya nilainya akan lebih dari sama dengan 0 ya. Nilainya gitu ya. Ya, lebih dari 0 atau maksimal 1. Ya, karena ini melibatkan mencerminkan peluang ya, mencerminkan peluang. Kalau kita kumulatifkan berarti diintegralkan ya. Diintegralkan dari nilai-nilai Y-nya ya, maka akan sama dengan 1. Nah, ini. Jadi kerapatannya sebentar, kerapatan dari yang mencerminkan peluang. Nah, sekarang contohnya ya, contohnya. Misalkan diberikan fungsi distribusi, ini ya. Fungsi distribusi tadi di sini 0 kalau nilainya kurang dari 0 atau negatif ya. Y-nya akan bernilai Y kalau bagaimana nilainya 0 dan 1. Nah, ini bagaimana? Oh, ini coba kita buat grafik. Nah, kayak gini grafiknya nih di bawah. Ya. 0. Nah, ini 0 nih. 0 ya. Ini sudah, ini Y. Ini kan Y sama dengan Y gitu ya, sama dengan X gitu ya. Nah, ini. Kemudian akan nilainya sama dengan 1. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah fungsi dari distribusinya ya. Fungsi distribusinya. Kalau kita lihat fungsi distribusinya apa? Nyambung ya, berarti continue. Nah, kalau continue pertanyaannya tentukanlah apa di sini fungsi density kerapatannya. Nah, berarti hubungannya apa tadi? Kita mencari fungsi kerapatannya, tinggal diapakan? Tinggal diturunkan saja. Yang pertama, ini kan 0 nih. Apa turunan 0 dari DY ya? 0. Ya, ini kurang dari 0. DY per DY apa turunannya? 1. Nah, ini kan dari 0 sampai 1. Nah, kita sama dengannya tidak dulu ya, tidak ya, karena nanti kalau turunan kan ada turunan kiri dan turunan kanan ya. Nah, tentunya kalau ini kan tidak sama antara turunan kiri dengan turunan kanan, maka tidak ada sama dengan dulu. Ya, kalau dikalkulus seperti itu. Apa turunan dari 1? Ya 0 juga konstanta. Jadi sifatnya apa? 0, 1 dan 0. Mana grafiknya ini kayak gini. Ya. Ya. Jadi density fungsinya bisa apa? Bisa ada lompatan, tapi fungsi distribusinya nyambung atau continue, maka disebut sebagai pembacak continue. Itu. Ini kalau diketahui apa? Fungsi distribusinya. Nah, kemudian kalau yang diketahui apa nih? Fungsi density-nya ya. Misalkan yang diketahui adalah fungsi density probability density function-nya. PDF-nya gitu ya, probability density function-nya. Nah, bagaimana kita menemukan fungsi distribusinya? Nah, biar mudahnya coba kalau kita gambarkan seperti ini kan ini. Density function-nya nih. 3Y kuadrat. Nah, ini tadi perhatikan 0 sampai 1 ya, Y-nya 0 sampai 1. Ini Y 0 sampai 1 ini adalah 3 ini apa?
3y kuadrat ya. Selain itu, selainnya 0, maka ini juga 0. Ini 0 gitu ya. Di sini juga nilainya 0. Ini adalah grafiknya untuk density functionnya. Dari minus hingga ini sampai 0, 0, 3y kuadrat. Nah, setelah 1, maka nanti 0 kembali. Nah, bagaimanakah fungsi distribusinya? Ya sama, ya tinggal diintegralkan saja. Ya kalau mencari fungsi distribusi tinggal diintegralkan ya dari fungsi PDF-nya. Misalkan ini kan kita bagi nih, negatif hingga sampai 0 dulu. Nah, 0 dulu. Udah, apa nih? Apa fungsinya 0? Maka negatif hingga sampai y 0 y gitu ya. Hasilnya apa ya kan ini 0 konstanta 0 ya. Diintegralkan tetap 0 ya. Nah, kemudian yang kedua, berarti kita ambil sampai sini ya. Sampai sini. Dari 0-nya lewat, negatif hingga sampai 0-nya lewat, y-nya itu di tengah-tengah antara 0 dan 1 ya. 0 dan 1 maka fungsi f-nya, fungsi PDF-nya 3y kuadrat. Maka 0 sampai y 3t kuadrat dt ya. Ini hasilnya 0. Kemudian ini kalau kita integralkan hasilnya t pangkat 3. Dievaluasi dari 0 sampai y maka dapatnya y pangkat 3. Ya pangkat 3 ini perhatikan ini 0 sampai 1 ini juga 0 sampai 1. Nah, kemudian bagaimana kalau lebih dari 1? Kalau lebih dari 1 berarti dimulai dari negatif hingga sampai 0 ini ya. Negatif hingga sampai 0, kemudian 0 1-nya adalah fungsi 3t kuadrat. Kemudian 1y ya, 1 sampai y. Ya ternyata kalau kita perhatikan, kita evaluasi juga ini hasilnya 0, ini hasilnya 0 ya. Tinggal ini saja t pangkat 3. Dievaluasi juga nilainya sama dengan 1. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah fungsi distribusinya dan ini fungsi kepekatan peluangnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa fungsi distribusinya, apakah dia kontinu atau tidak ya. Ternyata ini kontinu ya, 0 kurang dari negatif dia 0 sampai 0, kemudian lanjut y pangkat 3, y pangkat 3 seperti ini. Kemudian nilainya 1, 1 nyambung. Nyambung di sini ya. Ini kontinu. Maka ini disebut apa? Perubahan acak yang kontinu. Itu mungkin yang bisa dipelajari, perkenalan mengapa sih suatu perubahan acak itu disebut perubahan acak yang kontinu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semuanya.